Makam Loang Balok. Secara persis kawan-kawan, sebenarnya saya belum bisa menyebutkan secara pasti siapa sebenarnya yang dimakamkan di pemakaman keramat ini, pemakaman Loang Balok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya di channel MNR Kanada. Kawan-kawan sekalian, saya saat ini berada di ibu kota Lombok, yaitu di Mataram. Nanti kita input informasi dari Pak Kades ya kawan-kawan selama di perjalanan kita di dalam kota ini. Dan saat ini arah kita kemana ini? Kita ke arah Loang Balok. Nah kawan-kawan sekalian, saat ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk menziarahi, mengunjungi tempat yang dikategorikan sakral kalau di Lombok ini kawan-kawan, yaitu ke salah satu makam, salah satu aulia atau salah satu waliullah yang dimakamkan di tempat tersebut. Nama persisnya adalah Loang Balok. Loang Balok ini masuk ke Kecamatan Ampenan kalau nggak salah ya. Kecamatan Skarbele. Oh, Kecamatan Skarbele. Ya. Nah, Skarbele ini kawan-kawan, disitulah tempat saya cukup lama ya. Ya, cukup lama di situ bersimpuh di salah seorang guru besar yang ada di Skarbele. Nama beliau adalah almarhum Tuan Guru kita, yaitu Tuan Guru Haji Marzuki rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah saya mengenyam pelajaran di situ kurang lebih selama 7 tahun kawan-kawan, Masya Allah, tabarakallah. Karena begitu saya lepas dari pendidikan SD, orang tua saya langsung memposisikan saya untuk menimba ilmu di Skarbele Pandai Besi, yaitu tepatnya di almarhum Tuan Guru Haji Marzuki. Oke kawan-kawan sekalian, nanti kita akan liput bagaimana makam Loang Balok ini. Dan saya kira makam Loang Balok ini adalah makam yang terunik kawan-kawan di Lombok ini. Uniknya adalah karena pemakaman ini, perkuburan ini berada persis di dalam pohon kayu ya, di dalam pohon kayu beringin ya kalau nggak salah ya. Nah nanti kita saksikan secara langsung kawan-kawan, akan saya liputkan supaya kawan-kawan bisa mengetahui informasi-informasi yang lebih luas seputar Lombok. Nah ini kepulangan saya ini saat ini kawan-kawan sekalian, karena saya punya channel YouTube hanya kurang lebih berapa bulan ya, 17 bulan. Jadi selama ini saya tidak pernah meliput suasana Lombok karena memang saya tidak punya YouTube. Dan alhamdulillah kepulangan kali ini saya punya channel dan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya channel ini untuk memberikan informasi-informasi seputar Lombok ini. Oke, selamat mengikuti. Nah, saat ini kita sudah mulai menjurus ke situ ya kawan-kawan, ke Loang Balok, pemakaman Loang Balok. Dulu jalur ini senantiasa saya lewati ya kawan-kawan saat saya masih mondok di Skarbele, karena memang jalur ini jalur yang umum untuk dipakai saat itu. Kalau sekarang saya nggak tahu ya kawan-kawan, karena perubahannya sudah drastis ya, luar biasa. Saya mondok waktu itu ya kurang lebih 27 tahun yang lewat ya kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semuanya sekarang menjadi terbayang, terkenang gitu kan kawan. Termasuk jalur ini. Arak seru baris cakadan dulu karena sampan sudah lewatin Lombok. Iya. Teman-teman ini masih pakai sampan, tidak pakai sampan. Kalau sekarang masih ada sampan itu? Tidak ada, jambatan dipakai. Jambatan. Oh iya.
PLN ya di sebelah kanan kita ya. Inilah PLN, pusatnya untuk Lombok itu di sini. Oh ya, Tanjung Karang kan? Tanjung Karang. Iya betul, ingat saya. Sini. Nah ini kawan-kawan, dulu saat saya masih mondok, jembatan ini belum ada kawan-kawan. Jadi kita harus menyeberangi sungai ini, walaupun kecil kawan-kawan, tapi kita harus besar dulu sungai ini kan. kita harus menggunakan sampan dulu kawan-kawan. Tapi sekarang masya Allah kemajuannya luar biasa, sangat-sangat besar. Ada parkiran di sini. Sekarang jalurnya sudah luar biasa, bagus, sudah hot mic ini ya. Nah ini kawan-kawan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk sejenak ya, meliput suasana di pemakaman tersebut. Oh, kita ke makam dulu ya. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kita liput kembali. Dan saat ini saya sudah berada persis di depan pintu gerbang makam Luang Balok ini. Saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk masuk langsung agar kita sama-sama bisa melihat secara langsung bagaimana situasi dan suasana di pemakaman Luang Balok ini. Oke, kita lanjutkan tayangan ini kawan-kawan. Silakan rekan-rekan sekalian untuk terus mengikutinya. Makam Luang Balok. Oke, kita ziarah kawan-kawan ke makam Waliullah ini. Secara persis kawan-kawan, sebenarnya saya belum bisa menyebutkan secara pasti siapa sebenarnya yang dimakamkan di pemakaman keramat ini, pemakaman Luang Balok ini. Saya sebenarnya masih membutuhkan pakarnya ya untuk memberikan informasi yang valid gitu kan. Jadi saya tidak ingin memberikan informasi itu rada kurang valid karena saya tidak berharap seperti itu. Nah, ini jadi ternyata di sini ada beberapa pusara kawan-kawan. Dan inti pusara yang ada di pemakaman Luang Balok ini adalah yang di dalam pohon kayu ini kawan-kawan. Nanti kita lihat. Nah, ini kan pohon beringin nih kawan-kawan. Nah, termasuk diantaranya ini. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Al-Fatihah lahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Oke, kita lanjutkan kawan. Ini apa ini bunyinya? Pemakaman Muslim khusus lingkungan Bendega Luang Balok. Nah, seperti itu kan kawan. Nggak apa-apa ya, saya naik ya. Ya, ini kan kawan. Nah. Oke, kita lanjut. Dari mana pintunya yuk? Pintunya. Jagalah kebersihan, jangan ikat beringin dengan plastik. Jadi sarannya lembut sekali. Sebenarnya mereka tidak menginginkan ada ikatan-ikatan. Nah, mereka sini ada ikatan-ikatan loh kan kawan. Nah, kayak gini nih. Tapi dilarang untuk sementara ini jangan mengikat dengan benda yang lain seperti plastik. Jadi cukup mereka ikat akar beringin ini. Rata-rata diikat ini kan kawan.
Nah ini kawan-kawan, kita mulai masuk ke pemakaman intinya ya. Ada kisah singkatnya ya. Oh nah ini sekarang kita tahu sekarang kawan-kawan sekalian, tanpa saya ungkap dengan lisan, tapi ini sudah diungkap dengan tulisan. Makam Maulana Syekh Ghaus Abdul Razzaq. Nah, inilah nama beliau yang dimakamkan di sini, dan di sini ada latar belakangnya ya secara singkat makam ini. Mudah-mudahan kita bisa baca. Nah, kita baca pelan-pelan kawan-kawan. Ya, baik kawan-kawan, alhamdulillah ternyata di makam Luang Balok ini ada penjaga khususnya. Jadi beliau ternyata insya Allah kita coba meminta menginput latar belakang makam ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian beliau yang menjawab. Nama Sidi siapa nggih? Pak Solih, penjaga Tanjung Karang. Oh, Tanjung Karang nggih, tiang Munir Mahyuddin. Alhamdulillah tiang ini sebenarnya sering ke makam ini dulu saat tiang masih mondok di Skarbele Pandai Besi di Tuan Guru Haji Marzuki. Alhamdulillah selama 7 tahun tiang mondok le Skarbele, alhamdulillah. Nah, jadi setelah 27 tahun tiang tidak pernah ziarah ke sini, jadi tiang memanfaatkan kesempatan saat pulang ini untuk berziarah lagi ke sini. Dan sebenarnya saya belum begitu tahu tentang background, tentang latar belakang sejarah siapa yang dimakamkan di pemakaman yang mulia ini. Jadi nama yang dimakamkan, waliullah yang dimakamkan di sini siapa namanya Pak? Maulana Syekh Ghaus Abdul Razzaq. Masya Allah. Kalau boleh tahu beliau itu berasal dari mana Pak? Dari Jazirah Arab, atau dengan kata lain Baghdad. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu tahun berapa kira-kira Pak? Jadi saya dapat cerita dari orang tua kami bahwa beliau datang pada tahun 1866. Iya. Dan sebelum beliau ke Lombok, beliau sempat singgah di Palembang. Iya, Palembang ya. Beliau melanjutkan perjalanan ke Pulau Lombok dan singgah di Pantai Ampenan atau Pelabuhan Ampenan. Iya, jadi kebetulan barusan tiang dari situ, dari dinamakan sekarang kan Kota Tua. Kota Tua ya. Iya, jadi sempat saya ke situ barusan untuk meliput semuanya, Pak. Masya Allah. Beliau singgah di Pelabuhan Ampenan. Tidak lama kemudian beliau melanjutkan menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok ini secara keseluruhan. Masya Allah. Tabarakallah. Dari Ampenan sampai ke Lombok Timur, Peraya, sampai kembali ke Ampenan ini. Kalau napak tilasnya di bagian Lombok Timur situ ada nggak Pak ya? Artinya momentum atau tempat yang pernah ditinggalkan oleh beliau sebagai tempat yang bersejarah. Ada masjid atau apa gitu di situ? Kalau di Lombok Timur ini sebenarnya ke dulu, atau ke Bayan atau gimana? Iya. Yang di Masjid Kuno Bayan. Oh, ada hubungannya malah dengan Masjid Kuno yang ada di Bayan. Iya, di situ pun tertampang nama beliau itu juga di Masjid Bayan. Ada makamnya. Itu. Jadi malah masjid itu ternyata nama masjid yang kuno di Bayan. Iya. Katanya masjid nama beliau sudah Al-Waf ini. Ada. Memang ada. Ya. Subhanallah. Oke, insyaallah suatu saat saya akan liput masjid kuno itu. Jadi kan ini sama sama Nyato nih. Iya. Nah, makam ini kaitannya sama di Bayan, kemudian yang di Nyato di Lombok Tengah. Iya, Masya Allah. Nah, kalau makam Batu Layar, Batu Riti. Ya. Ternyata tahun 1866 itu. Ya. Masya Allah. Jadi yang dimakamkan di sini itu memang betul-betul jasad beliau ya, Pak ya? Ya, boleh dibilang begitu. Atau dulu malah beliau dimakamkan di tempat yang lain kemudian dipindahkan ke sini atau bagaimana? Beliau dulu sempat tinggal di Skarbele, meninggal di Skarbele dan dimakamkan di makam Parangpule. Dan pada zaman Anak Agung, Raja Bali dulu bersama rombongan beliau
tidak bisa melewati kuburan ini, kudanya tidak bisa berani melewati kuburan. Lalu jalan. diperintahlah anak buahnya untuk membongkar di kuburan ada apa sih sebenarnya. Iya. Kuda-kuda kita ini tidak berani melewati. Subhanallah. Akhirnya dibongkar, ternyata tidak ada apa-apa, hanya tanahnya yang dipindahkan ke sini. Allahu akbar walillah. Dan di Skarbile Karangpule pun beliau datangnya ziarah ke sini. Nggih. Ya, Nggih. Oh, maksud. Ya artinya itu kan menunjukkan kekeramatan beliau kali ya. iya, benar sekali. Padahal sebenarnya jasadnya sudah tidak dikubur itu, tapi kuda tidak berani melewati. Tidak bisa melewati. Kan luar biasa itu, Pak. Luar biasa sekali. Benar Keramatnya sekali itu di situ. keramatan beliau, ya. Apalagi kalau seandainya ada jasadnya langsung di situ. Ini jasadnya sudah nggak ada di kubur itu kan? Iya, iya, benar. Tapi ternyata karena saking hormatnya itu kuda, saking nggak berani, sampai nggak berani melewati. Subhanallah. Ini kawan-kawan luar biasa ini. Merinding saya kawan-kawan. Ya inilah salah satu makam yang sangat keramah dan barakah di Lombok ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, saya pulang dari Makkah untuk saat ini kebetulan karena saya punya YouTube ini, saya ingin memberikan informasi-informasi secara detail apa sebenarnya Lombok itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat kawan-kawan sekalian, dan mudah-mudahan saya juga diizinkan untuk meliput bagian dalam dari makam ini. Kalau ada izin dari beliau saya akan laksanakan, dan kalau tidak ya saya cukup dengan informasi dari beliau sehingga kawan-kawan sekalian bisa mengetahui background, latar belakang siapa sebenarnya yang dimakamkan di pemakaman Luang Balo ini. Nah, masya Allah, tabarakallah. Oke rekan-rekan sekalian, insya Allah kita akan istirahat sejenak, dan mungkin saya akan kembali meliput pada sesi ke berikutnya. Oke, kita sambung kembali kawan-kawan. Alhamdulillah baru saja saya sudah diberikan izin oleh penjaga makam yang barakah ini. Beliau sebagai penjaga makam ini mudah-mudahan diberkahi Allah, mudah-mudahan beliau diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan mudah-mudahan di barakah, mudah-mudahan beliau diberikan husnul khatimah, dan juga ini bapak kita, mudah-mudahan juga beliau diberikan husnul khatimah bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga barakah Asy-Syaikh Abdul Razzaq radhiyallahu taala anhu. Ya, kita masukkan kawan. Ya Allah, masya Allah. Seperti inilah kawan-kawan. Jadi makam ini memang betul-betul di dalam pohon beringin. Ini kawan-kawan. Assalamu alayka ya sayyidi, ya syaikhi, ya syaikhana, wa ya syaikhal ummah, Asy-Syaikh Abdul Razzaq radhiyallahu ta'ala. Jazakallahu anna wa anil Islam wal muslimin khairal jazaa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sepintas saja kawan-kawan, yang penting kita sudah bisa meliput dan sudah bisa memberikan salam kepada beliau. Mudah-mudahan Allah menerima. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan sekalian, jadi sebenarnya ini lokasi ini pemakaman umum ya di depan kamera ini nggih. Masya Allah, ini pemakaman